Penjual ikan bau. Kepala keluarga Chen akan menyambut. Sosok penting. Beraninya kau melanggar perintah kepala keluarga Chen. Tidakkah kau takut? Mati tanpa tempat pemakaman? Keluarga Chen. Chen Yuantong. Benar. Ini adalah keluarga Chen. Apa kau takut sekarang? Hanya keluarga Chen belaka. Apa nilainya? Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, bunuh dia. Bos? Pai Langit. Aku memberitahumu. Beraninya seekor semut belaka bersikap kurang ajar padaku, bahkan jika Chen Yuantong sendiri ada di sini, dia tidak akan berani bertindak seperti ini. Kelancangan. Chen Yuantong, kepala keluarga Chen. Kau berani tidak menganggapku Chen? Di matamu? Apakah ini cara Ye Wushuang mengajarimu bersikap? Berani sekali. Nama besar Dewi Dokter adalah sesuatu yang bisa kau sebut begitu saja? Nah, jika kau menyinggungku Chen Yuantong, aku mungkin masih menunjukkan keringanan. Tapi, Dewi Dokter Ye telah menganugerahkan kepada seluruh keluargaku anugerah kelahiran kembali. Selain itu, dukungan terus-menerus nyala yang membawa keluarga Chen pada statusnya hari ini. Sekarang, jika kau berani menyinggungnya lagi, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku tidak akan bisa mengampunimu. Bahkan jika Ye Wushuang ada di sini. Anjingnya. Aku akan tetap memukulnya. The film was translated and narrated by M Media. Anak muda, kau benar-benar tidak tahu keberadaan macam apa Dewi Dokter Ye itu. Apakah kau tahu mengapa aku membersihkan area di sini hari ini? Aku ingin mendengar detailnya. Dewi Dokter Ye akan tiba secara pribadi, datang ke sini untuk mengunjungi adik laki-lakinya. Adik laki-laki Dewi Dokter Ye memiliki status khusus dan tidak ingin diganggu. Oleh karena itu, keluarga Chen-ku terikat kewajiban dan harus membersihkan area untuknya. Apa? Kakak ketigaku akan datang. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apakah kau mencoba menyiratkan bahwa kau adalah adik laki-laki Dewi Dokter Ye? Itu benar. Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini? Omong kosong belaka. Orang macam apa Dewi Dokter Ye itu? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki adik laki-laki yang begitu rendahan? Kau berani menyamar sebagai adik laki-laki Dewi Dokter Ye? Jika kau tidak mati, langit tidak akan mentolerirnya. Pengawal, patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Ketika Dewi Dokter Ye tiba, kita akan menanganinya secara terpisah. Beraninya kau. Li Qingchen CEO wanita dari Qingchen Group. Chen Yuantong memberi hormat kepada Dewi Dokter Ye. Chen Yuantong. Ye Wushuang, tadi pilah hendak siap. Kaki siapa yang baru saja kau katakan akan kau patahkan? Melapor kepada Dokter Dewa Ye. Hanya penjual ikan bau ini. Dia menolak untuk pergi. Mengatakan bahwa Anda akan datang. Dan bahkan menyamar sebagai adik laki-laki Anda. Benar-benar kurang ajar. Dia pantas mati. Saya akan segera menanganinya. Pengawal, eksekusi dia di tempat. Siapa yang bilang dia penipu? Xiao Feng. Lama tidak bertemu. Mengapa kau di sini? Dia sebenarnya adalah adik laki-laki Dokter Dewa Ye. Dokter Dewa Ye Tuan Shen, ini semua salahku. Aku buta terhadap kepentinganmu. Mohon maafkan aku. Maafkan aku. Kau kurang pertimbangan. Menyinggung adik laki-laki saya. Xiao Feng, katakan padaku bagaimana dia harus dihukum. Bukan apa-apa. Mengenai dia, dia hanya ingin menangani masalah dengan benar. Tahan dirimu lebih banyak di masa depan. Terima kasih Tuan Shen. Keluar. Ya, Mengenai insiden hari ini, jika kau berani mengungkapkan bahkan setengah kata pun, kau mati. ya. Cepat pergi. Pergi. Xiao Feng, kau awalnya adalah penerus Balai Naga. Di atas 10.000 orang. Demi Su Yushan itu, kau bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk mencari uang, mencuci, memasak, dan menghidupi seluruh keluarganya. Kakak ketiga tidak yakin. Kakak ketiga, sudah kukatakan padamu, aku datang ke dunia fana untuk berkultivasi. Biarkan aku mengatakannya lagi. Semua yang kulakukan untuk Yusan adalah kehendak bebasku sendiri. Kau tidak mengerti. Ini adalah cinta. Lagi pula, aku sudah menembus alam dewa. Dan aku bersiap untuk secara resmi mengambil alih Balai Naga.
untuk menjadi penguasa Balai Naga, maka aku akan memberi Yusan kejutan. Aku akan mempersiapkan era yang gemilang dan makmur untuknya. Namun, kakak tertua sedang bertarung di luar lagi mengenai suksesi Anda, mengenai upacara The agung film Balai was Naga. translated Kakak tertua and berkata, narrated by dia M. akan Media. menanganinya sendiri ketika dia kembali. Aku tahu itu. Kakak sulung masih yang paling masuk akal. Xianfeng, kau punya 10 menit untuk segera kembali ke keluarga Su. Xianfeng, pernikahanmu dengan kakakku Su Hao, adik laki-laki Su Yusan. sudah berakhir. Tanda tangani perjanjian ini dan segera ingat. Beri aku alasan. Sebuah alasan? Apakah kau pantas untuk kakakku? Aku tidak pantas untuknya. Tepat sekali. Kakakku hanya butuh 5 tahun untuk mendirikan grup Su dengan aset miliaran. Tidak akan lama lagi sebelum dia berdiri di puncak Yunzhou. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanyalah penjual ikan bau. Apa yang kau miliki yang membuatmu pantas untuk kakakku? Jadi keluarga Sumu selalu melihatku seperti ini. Apakah kau tahu mengapa kakakku tidak membiarkanmu menyentuhnya? Selain fakta bahwa kau tidak berguna. Itu juga karena kau berbau amis menyengat. Benar-benar menjijikan. Jika aku ingin bercerai, baiklah. Suruh kakakmu datang dan berbicara denganku secara pribadi. Kalau begitu aku akan memberitahumu sendiri. Aku Su Yusan CL Group Su. ingin bercerai darimu. Karena kau tidak pantas untukku. Yusan aku. Jangan mencoba mendapatkanku kembali. Itu tidak ada gunanya. Apa kau yakin? 5 juta. Tanda tangani. Mulai hari ini, keluar dari hidupku. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tapi aku peringatkan MO. Kau pasti akan menyesali ini. Konyol. Beban tak berguna sepertimu. Pantas membuat kakakku menyesal? Yushan. Besok kau akan mendapatkan tidak hanya kontrak 1 miliar keluarga Chen, tetapi juga sosok berpengaruh di baliknya. Tokoh berpengaruh di balik keluarga Chen. Itu benar. Siapa yang dikenal sebagai dapat menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi daging dan tulang. Yang bahkan Raja Neraka akan meneteskan air mata saat melihatnya. Dokter wanita dewa dari Daxia, Yen Wushuang. Tentu saja, Yen Wushuang tidak hanya akan berada di sana besok, tetapi adik laki-lakinya juga akan menemaninya. Kau akan bertemu dengannya saat itu. Adik Dokter Dewa Ye. Pasti juga, luar biasa. Jika kita bisa secara bersamaan berteman dengan dua tokoh penting ini, mengapa khawatir keluarga Su kita tidak akan bangkit? Itu wajar. Jadi perjamuan ini diadakan untuk kakak ketigaku. Jika tujuanmu adalah untuk menempel pada kakak ketigaku, maka tidak perlu. Karena kau tidak punya kesempatan lagi. Apakah kau menyarankan Dokter Dewa Ye adalah saudara perempuanmu? Itu benar. Aku membenci. Apa status Dokter Dewa Ye? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki adik laki-laki tak berguna sepertimu? Cukup. Shen Fang, aku benar-benar menyesal. Menyesal tidak menceraikanmu lebih cepat. Jika kamu pikir itu belum cukup, aku bisa menambahkan lagi. Cepat tanda tangan. Uang dalam jumlah kecil ini tidak layak mendapat perhatianku. Kau pasti akan menyesali ini. Kak, apakah kau baik-baik saja, Kak? Apakah kau marah oleh pria itu? Aku akan pergi dan memukulinya sekarang juga untuk membalaskan dendammu. Kembali. Aku hanya tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Yushan, tinggalkan beban tak berguna ini. Hanya dengan begitu, kamu bisa melebarkan sayap dan terbang tinggi. Ini surat undangannya. Mari kita hadiri pesta makan malam bersama besok. Terima kasih. Kenapa harus sungkan? Ini hanya masalah satu kata dariku. Benar-benar pantas untuk Tuan Muda Xiao, Kak. Ini adalah yang terbaik. Kandidat untuk ipar laki-laki. Lihat ini. Jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Zhao. Pesta makan malam besok luar biasa.
Aku masih perlu mempersiapkan diri dengan baik. Baiklah, kalau begitu. Aku akan datang menjemputmu besok. Sampai jumpa besok. Kakak kedua. Kakak ketiga. Xiaofeng, lihat siapa yang datang. Kakak sulung. Keluarga Su yang buta Qin Honglin, dewa perang wanita dari Daxia. dan gagal mengenali Anda, naga sejati. Saya secara khusus kembali kali ini untuk mendukung Anda. Pasukan saya yang berjumlah 100.000 berada tepat di luar kota. Jika bukan karena Xiaofeng, sehingga saya mendukung keluarga Su. Bagaimana mungkin keluarga Su berada di posisi mereka hari ini? Xiaofeng, keluarga Chen adalah bawahan saya. Saya bisa membatalkan kontrak 1 miliar keluarga Su kapan saja. Saya punya dana 10 miliar. Untuk Anda gunakan sesuka hati. Terima kasih ketiga kakakku. Jangan batalkan kontraknya untuk saat ini. Pada pesta makan malam keluarga Chen besok, aku ingin Su Yusan menyesali perbuatannya di masa lalu. Xiaofeng, ayo pergi. Tunggu. Xiaofeng, ayo pergi. Saudara-saudara perempuanmu mengadakan perjamuan perayaan untukmu. Saya baru saja bercerai. Wang Jia, ibu dari Su Yusan. Bukankah itu Xian Fan? Bagaimana mungkin orang tak berguna itu? Anda pasti salah lihat. Aku salah lihat. Itu masuk akal. Xiaofeng, saya punya ide berani. Ide apa? Bagaimana kalau kau menikahi kakak ketiga dan aku? Tidak. Tunggu. Bagaimanapun, kita tidak sedarah. Kami juga tidak sedarah. Mengapa harus Anda yang menikahinya? Jika Anda ingin menikahinya, Anda bisa. Tapi saya harus menjadi istri utama. Anda hanya bisa menjadi istri kedua. Itu bukan. Saya adalah kakak tertua. Anda hanyalah kakak ketiga. Mengapa Anda harus menjadi istri utama? Kakak sulung. Saya adalah kakak kedua. Saya yang paling dekat dengan Xiaofeng sejak kecil. Saya yang seharusnya menjadi istri utama. Hentikan. Karena kita berada di jalan buntu. Kalau begitu mari kita bergantian. Aku akan menjadi istri utama pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, Selasa, Kamis, dan Sabtu milik kakak sulung. Minggu adalah giliranmu. Dengan cara ini kita semua bisa menjadi istri utama. Mengapa aku hanya mendapat 1 hari? Aku adalah kakak kedua. Kau pikir kau ini siapa? Kakak kedua? Memangnya kenapa? Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti. Kurasa aku masih muda. Xiaofeng. Kakak sulung, lihat ini. Benda apa itu? Hai Xiaofeng, Xiaofeng. Tuan Muda Yunju memiliki kecantikan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya perlu 1 kata darimu. Dan siapapun bisa didapatkan dengan mudah. Mengapa kau secara khusus mengincar Su Yuxian? Dangkal, apa menurutmu yang aku hargai? Adalah kecantikannya? Bukankah begitu? Yang aku hargai adalah metode dan bakatnya. Memulai dari nol dalam waktu 5 tahun. Dan membangun Rupsu hingga skala ini. Bolehkah aku bertanya di Yunshol, apakah ada orang kedua dengan kemampuan seperti itu? Tapi dia sudah menikah. Sudah menikah? Aku sudah membuatnya bercerai. Setelah besok malam, dia akan patuh menjadi wanita Xiaoming Yangko. Mengapa kamu selalu menghantuiku? Sudah ku bilang. Pelecehan yang terus-menerus. Tidak berguna melawanku. Xian Fan, ini pasti kakak perempuanmu kan? Apa? Apakah kamu ingin dia membantumu mendapatkan kembali Yoshan? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berpakaian seperti gadis klub malam. Hak apa yang kamu miliki untuk mendapatkan kembali Yoshan? Si Elsu, kau terlalu sombong. Ini adalah perusahaan kakak keduaku. Kami kebetulan bertemu satu sama lain. Perusahaan kakakmu? Maksudmu C.E. Olin? Dari grup Kinching adalah kakak perempuanmu? Itu benar.
Dia adalah kakakku. Lalu apakah kamu menyarankan bahwa kamu bisa membantu Yoshan mengamankan kontrak 10 miliar ini? Jika Yusan masih istriku, tentu saja tidak akan ada masalah. Cukup Shen Feng. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Su Yusan, jelaskan maksudmu. Bagaimana aku tidak tahu malu? Apakah kamu masih berpura-pura? Kamu pasti sudah tahu bahwa Tuan Muda Zhao membantuku mendapatkan kontrak 10 miliar dari grup King Cheng. Itulah sebabnya kamu datang berlari ke sini, berpura-pura menjadi adik Chi Ulin, lalu mencuri semua pujian, dan akhirnya memaksaku untuk menikahimu lagi. Benarkah begitu? Berpura-pura. Jika aku tidak menyaksikan seluruh proses negosiasi sendiri, kamu benar-benar akan berhasil. Kamu benar-benar sangat mengecewakan. Aku Shen Feng, bertindak terhormat dan bersikap lurus. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang begitu tercela? Kontrak 10 miliar ini, meskipun itu tidak diizinkan olehku, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membatalkan kontrak 10 miliar ini. Apa? Kamu bisa membatalkannya hanya dengan satu kata? Shen Feng. Kemampuanmu untuk menyombongkan diri benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu mencoba memaksaku lagi untuk menikahimu kembali? Aku peringatkan kamu, hentikan angan-anganmu. Kontrak ini diberikan kepadaku oleh CEO Lu sebagai bentuk penghormatan kepada ayah Tuan Muda Zhao. Di permukaan, itulah yang mereka berikan padaku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang kamu sebut saudara perempuanmu. Shen Feng. 3 hari The film kemudian, was grup King Cheng translated akan mengadakan and konferensi narrated pers, by M Media. mengumumkan kontrak 10 miliar milik Yushan. Pada saat itu, Yusan akan menjadi wanitaku, dan semua yang dimilikinya akan menjadi milikku. Dan kau, semua yang kau lakukan sebelumnya, tidak lebih dari menyiapkan gaun pengantin untukku. Lo Jan-an ini, apa yang sebenarnya terjadi? Lo Jan-an, apa yang sebenarnya terjadi dengan kontrak 10 miliar itu? Tuan Li, harap tenang. Saya tidak tahu Tuan Shen sudah bercerai. Tapi yakinlah, saya sudah memutuskan untuk mengumumkan pada konferensi pers pembatalan kontrak. Untuk membantu Tuan Shen melampiaskan amarahnya. Jangan khawatir Xiao Feng, 3 hari kemudian, kamu akan hadir sebagai tamu istimewa. Pada saat itu, kita akan menampar wajah pasangan tercela ini sekali lagi dengan keras. Mari kita lihat apakah mereka masih akan sombong seperti hari ini. Su Yusan, kali ini, kau tidak akan merasa benar sendiri, seperti sebelumnya kan? Saya dengar CEO mendapatkan lagi kontrak 10 miliar dengan grup King Cheng. Itu luar biasa. Pasti berkat Tuan Muda Xiao kan? Itu benar. Ini memang berkat dukungan kuat dari Tuan Muda Zhao. Sepertinya Tuan Muda Xiao benar-benar sangat mencintai CEO. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja dia datang untuk menghadiri konferensi pers. Kamu baru saja bercerai dan sudah punya kekasih baru? Cepat sekali. Aku yakin kamu sudah menjalin hubungan sejak lama. Shen Feng, lihatlah statusmu. Apakah kau bahkan punya kualifikasi untuk menghadiri konferensi pers grup King Cheng? Kau tidak pantas. Aku tahu sekarang. Kau pasti di sini untuk membuat masalah. Setelah Yushan menceraikanmu, kau menyimpan dendam. Terakhir kali kontrak 1 miliar antara Patriarch Jane dan Yushan disabotes olehmu, belum lagi. Kali ini, tahu bahwa Yushan akan menandatangani kontrak 10 miliar dengan grup King Cheng. Jadi kau ingin datang dan menyabotase lagi. Tujuanmu adalah membuat Yushan menderita, bukan? Seperti kata pepatah, berpisah secara baik-baik. Karena kalian sudah bercerai, kalian harus menempuh jalan masing-masing dan saling mendoakan yang terbaik. Kau berulang kali mengganggunya. Jelas memiliki kepribadian yang gelap. Saya Feng paling membenci jenis bajingan gelap yang gigih ini. Saya sarankan Anda segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya Feng. Karena ikut campur ketika saya melihat ketidakadilan. Anda pasti Patriark Feng, kan? Apakah Anda lupa? Saudara perempuannya adalah Ye Wushuang, tabib ilahi di era ini. Jika Anda menyinggungnya seperti ini, apakah Anda tidak takut menimbulkan kemarahan tabib ilahi Ye? Tabib ilahi atau? Dia hanya seorang dokter yang mengobati penyakit dan meresepkan obat. Saya, kepala keluarga Feng yang bermartabat.
Apa yang perlu ditakutkan? Tapi dia masih punya kakak perempuan kedua. Tidakkah Anda ingin tahu? Siapa kakak perempuan keduanya? Nora. Kau pasti sudah dicuci otaknya olehnya kan? Terakhir kali kau menyamar sebagai nonannya. Kali ini, kau tidak akan menyamar sebagai CI Group King Chen. Apakah Anda CE Olin? J.E. Olin pasti akan hadir secara langsung hari ini. Mengapa saya harus menyamar? Setidaknya kau bersikap masuk akal. Kira dimulai. Tunggu sampai Yoshan selesai menandatangani kontrak 10 miliar. Setelah konferensi pers berakhir, lihat bagaimana aku akan MENG hadap IMO. Tuan Muda Shen berkata, kontrak 10 miliar ini. Anda pasti tidak akan mendapatkannya. Kau, Benarkah begitu? Masalah kontrak 10 miliar ini secara pribadi dijanjikan oleh The wakil film was CE Olu. translated Sudah pasti. and narrated by M Media. Aku ingin melihat apa yang kalian berdua bisa kacaukan. kalau begitu, Anda harus membuka mata lebar-lebar. Perhatian semuanya, konferensi pers akan segera dimulai. Shen Feng, sebaiknya kau tidak membuat masalah. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bersikap lunak padamu. Semuanya, harap tenang. Konferensi pers kita akan segera dimulai. Seperti yang kalian semua tahu, grup King Cheng kami sedang berinvestasi 10 miliar di Yunshol. Tapi yang tidak semua orang tahu adalah mengapa grup King Cheng kami adalah berinvestasi 10 miliar di Yunshol. Tepat sekali. Mohon jelaskan kepada kami, wakil CE Olu. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. CE Olin kami memiliki seorang adik laki-laki di Yunshol. Keuntungan dari investasi 10 miliar kami semuanya akan menjadi milik adik CE Olin. CE Olin bertindak murah hati. Sudah diduga bahwa adik J.E. Olin pasti juga luar biasa. Kal, kalau kau punya uang, berikan aku proyek 10 miliar juga sebagai uang saku. Biarkan saja kakak perempuanmu menikahi adik J.E. Olin. Dengan begini, proyek 10 miliar itu akan menjadi milik keluarga kita. Adik CE Olin bukanlah seseorang yang bisa ditemui orang biasa. Tepat sekali. Kurasa kau harus lebih realistis, oke? Benar-benar Yoshan kita. Paling cocok dengan Tuan Muda Zhao. Tidakkah kau takut bahwa aku adalah adik laki-laki J.E. Lim? Kau punya kakak perempuan dokter ajaib. Apa kau belum puas? Dan kau masih berfantasi memiliki kakak perempuan seorang CEO? Jangan bermimpi di siang bolong. Shen Feng, jika kau berani merusak rencanaku hari ini, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Su Yusan, kau selalu menolak untuk mempercayaiku. Tapi dia, kau percayai sepenuhnya. Kau sangat mengecewakanku. Aku juga sangat kecewa padamu. Sepertinya, semua orang sangat menantikan adik CE Olin. Jangan khawatir, hari ini, dia pasti akan menemui kita. Sekarang, konferensi pers kita resmi dimulai. Sambutlah dengan tepuk tangan Tuan Shen atas kehadirannya yang mega. Bagus. Bagus. Su Yusan, aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak tahu cara menghargainya. Apa yang coba dilakukan sampah ini? Apakah dia benar-benar tamu istimewa itu? Kita semua salah paham padanya. Salah paham apa? Dia hanya kecanduan berakting. Mendengar seseorang memanggil Tuan Shen, dia mengira mereka memanggilnya. Sungguh sandiwara. Lihat saja. Dia berani membuat masalah di saat yang sangat penting ini. Kau hanya mencari mati. Kalian semua benar-benar keras kepala sampai melihat peti mati. Tuan Shen, Tuan Muda Zhao benar. Karena kau tidak dapat dipercaya. lihat saja. Sampah ini, kehancurannya telah tiba. Wakil C. Eolo. Maksudmu aku benar-benar bisa memutuskan. Ini, nasib pesanan 10 miliar. Tentu saja kekuasaan itu milikmu. Kau bisa memberikannya kepada siapapun yang kau mau. Baiklah, aku mengerti. Dia benar-benar tamu istimewa. Aku tidak salah dengarkan. Mustahil, benar-benar mustahil. Sudah sampai pada titik ini. Apakah kau masih berpikir itu tidak mungkin? Tuan Muda Xiao, Kita tamat. Kita baru saja sangat mempermalukannya. Dia pasti tidak akan memberikan kontrak itu kepada kita. ini? Situasi macam apa ini? Benar-benar dia. Kenapa dia? Atas dasar apa? Aku mengumumkan bahwa proyek 10 miliar Grup Kingston
Shen Feng, Dibatalkan. Apel. Dibatalkan. Pesanan 10 miliar yang semula ditujukan untuk Grup Su juga dibatalkan segera. Dibatalkan. Ini terlalu mendadak. The film was translated and narrated by M. Jika kau Media. tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, kami tidak akan menerima ini. Si Yoshan, apakah Anda masih berpikir sekarang bahwa dia sedang menyebabkan masalah? Kal, cepat pergi memohon pada Shen Feng. Dia mencintaimu. Keluarga kita tidak boleh kehilangan. Kontrak 10 miliar itu cepat. Tuan Muda Zhao, bukankah Anda yang membawa proyek ini ke sini? Bagaimana dia bisa mengumumkan pembatalan? Cepat cari solusi. Aku menolak menerima ini. Proyek 10 miliar grup King Chen secara pribadi diputuskan oleh C.E. Olin. Dan dia hanyalah tamu istimewa. Pada akhirnya, dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan perintah C.E. Olin. Mengapa dia hanya dengan satu kalimat bisa membatalkannya begitu saja? Tepat sekali, perusahaan ini bukan milikmu. Hak apa yang kau miliki? Itu benar. Investasi adalah masalah besar. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Agar seorang tamu memutuskan investasi. Bukankah ini sedikit terlalu konyol? Jika kau tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, kami tidak akan menerima ini. Sungguh lelucon. Apakah akan berinvestasi dalam proyek ini atau tidak? Adalah urusan grup King Cheng sendiri. Apakah pantas bagi Anda untuk bergosip di sini? Seperti ini. Tuan Lu, aku tidak peduli ramuan sihir macam apa yang dia berikan padamu, yang membuatmu mengundangnya untuk menjadi tamu istimewa. Dan kau bahkan menaruh kekuasaan keputusan di tangannya. Tapi aku harus mengingatkanmu, dia tidak lebih dari menantu buangan keluarga Su. Sampah yang terkenal. Jika kau melakukan ini, aku khawatir ini akan menyebabkan C.E. Olin kehilangan muka sepenuhnya di dalam grup King Chen. Jika C.E. Olin meminta pertanggungjawabanmu, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Tepat sekali. Masalah yang menyangkut grup King Cheng seharusnya tidak diputuskan olehnya. Saya menyarankan Tuan Lu untuk mundur sebelum terlambat dan memutuskan hubungan dengannya. Pulihkan proyek itu. Dan terus serahkan kepada grup Su kami. Benar, itu harus dikembalikan kepada kakakku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu kepada C.E. Olin. Mengetahui kesalahan seseorang dan memperbaikinya adalah kebaikan terbesar. Tuan Lu, saya harap Anda segera memperbaiki ini. Tuan Lu, saya mendukung Anda memperbaikinya dengan cepat. Serahkan kontrak ini. Kembali ke grup Su. Kalian semua berpikir aku tidak memenuhi syarat, benarkah? Tepat sekali. Kau seorang pria penjual ikan. Bukankah kau hanya punya Dr. Dewa Ye sebagai kakak yang mendukungmu? Kualifikasi apa yang kau miliki? Jangan salah mengira bulu ayam sebagai mandat. Belum terlambat bagimu untuk mengubah pernyataanmu sekarang. Apakah kalian semua lupa? Aku bilang, Grup King Cheng milik kakak keduaku, CEO Grup King Cheng. Ling King Cheng The adalah film was kakak keduaku. translated and Kontrak narrated by ini. M. Media. Meskipun tidak diizinkan olehku, aku masih bisa. Hanya dengan satu kalimat. Memastikan kamu tidak mendapatkannya. Apel. Dia adik C.E. Olin. Satu saudara perempuan adalah dokter dewa. Satu saudara perempuan adalah manajer umum. Pria ini terlalu beruntung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau menjadi adik C.E. Olin? Aku sudah menikahimu selama 5 tahun. Jika kau punya si Olin sebagai saudara perempuan, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tepat sekali. Bagaimana mungkin C.E. Olin adalah saudara perempuannya? Jika dia memiliki keberuntungan sebesar itu, bagaimana mungkin dia masih menjadi pecundang yang terkenal? Kalian berdua telah bersekongkol bersama-sama untuk menipu kami, bukan? Lucian An. Kau terlalu berani. Tapi aku sangat penasaran. Berapa banyak uang yang sebenarnya dia berikan padamu untuk membuatmu mengabaikan segalanya dan bekerja sama dengannya dalam sandiwara ini? Anda harus mengaku jujur. Kalau tidak, saya akan menemui C.E. Olin dan membongkar Anda. Siapa yang mencariku untuk membongkar sesuatu? Kakak kedua. Bukankah ini yang dari keluarga Chen? Di perjamuan terakhir kali, kakak keduanya. Mungkinkah dia C.E. Olin? Bagaimana mungkin? Jelas sekali mereka berkolusi untuk membuat pertunjukan. Salam C.E. Olin. Bagaimana mungkin dia adalah C.E. Olin? Bajingan. Apakah dia C.E. Olin atau bukan, aku tidak tahu. Wakil C.E. Olin, kau sudah. Kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kontrak itu akan diberikan kepada Yoshan. Minggir.
Benar Wakil Cheolu. Bagaimana kau bisa menarik kembali perkataanmu? Itu karena Wakil Cheolu tidak tahu sebelumnya bahwa Anda dan Xiao Feng sudah bercerai. Dia hanya memberimu kontrak itu untuk menjilat Xiao Feng. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, saya secara resmi mengumumkan, Shen Feng adalah adik dari Lin Qingcheng. Ini juga demi dia. Sehingga saya datang ke Hunju untuk berinvestasi 10 miliar. Dia dapat mewakili grup Qingcheng kami dalam membuat keputusan apapun. Sungguh keberuntungan besar memiliki saudara perempuan yang begitu luar biasa. Keluarga Su pasti buta. Terakhir kali, mereka melewatkan Dr. Dewa Ye. Kali ini, mereka melewatkan grup Qingcheng lagi. Keluarga Su tamat. Sudah kubilang aku punya 3 kakak perempuan. Sangat cantik tiada tara. Menguasai satu wilayah dan sangat menyayangiku. Aku juga bilang bahwa grup Qingcheng milik kakak keduaku. Tapi kamu lebih memilih untuk mempercaya kebohongan yang sangat cacat darinya daripada mempercayaiku. Jadi sekarang aku ingin bertanya. Apakah kamu menyesal menceraikanku? Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau memberitahuku beberapa kali lagi, aku pasti akan mempercayaimu. Tepat sekali, kau jelas punya saudara perempuan. Dan dia sangat kuat. Kau sudah menikah dengan kakakku selama 5 tahun. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, apakah kakakku akan menceraikanmu? Benar jika kami tahu Anda punya kakak yang begitu kuat. Kami pasti akan sangat sibuk mempromosikan Anda. Pernikahanku dengan Yusan, apa hubungannya dengan kakakku? Apa yang kamu hargai? Apakah itu aku sebagai pribadi? Atau pengaruh dan kekuasaan kakakku? Tentu saja ini pengaruh saudara perempuanmu. Sekarang, jika kau meminta saudara perempuanmu untuk memberikan 10 miliar kepada keluarga Su, kami bisa membiarkan kakakku menikah lagi denganmu? Tepat sekali, karena kakakmu begitu kaya. Memberi kami 10 miliar, bukan apa-apa baginya. Itu maksudku. Saya pernah melihat orang tak tahu malu, tapi tidak pernah setak tahu malu ini. Tuan Muda Shen kali ini. Anda pasti benar-benar patah hati kan? Sebenarnya hari ini, aku awalnya berniat memberimu kesempatan. Asalkan kamu mempercayaiku sekali saja. Pesanan 10 miliar ini akan menjadi milikmu. Tapi kamu tetap hanya memilih untuk mempercayainya. Tidak mau mempercayaiku. Kamu mendorongku menjauh lagi. Aku mempercayaimu. The film Aku was mempercayaimu translated apapun yang kau and katakan. narrated by M Media. Asalkan kau memberiku kontrak 10 miliar itu, aku akan menikahimu lagi. Kamu yang mengatakannya. Apakah itu benar? Sungguh, aku benar-benar bersedia menikahimu lagi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Meskipun aku memanggil mereka kakak, tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada hubungan darah. Dan aku sama sekali tidak akan menerima dana apapun dari mereka. Sama sekali tidak ada pesanan 10 miliar. Apakah kamu masih ingin menikah lagi denganku? Baiklah, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mempercayai apapun yang aku katakan. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Meskipun kakak-kakakku memiliki keanggunan tiada tara serta kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Tapi, statusku adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bandingkan. Apakah kamu mempercayainya? Jika kau benar-benar memiliki status yang begitu menonjol, apakah kau masih akan tinggal di keluarga suku, menumpang pada kami selama 5 tahun? Pada akhirnya, kamu tetap tidak mempercayaiku. Su Yusan. Kita benar-benar berakhir. Mulai sekarang, kita berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Xiao Feng, seharusnya sudah begini sejak lama. Kakak bilang, selama kamu bersedia, semua yang dimiliki kakak adalah milikmu. Su Yushan, kau tidak akan pernah tahu pria macam apa yang kau lewatkan. Tapi saya tetap harus berterima kasih pada Anda, karena telah menyerahkan Shen Feng kepada saya. Tak tahu malu, seseorang. Eolin. Usir orang-orang yang mengganggu. Ini dari sini. Usir mereka semua. Pergi. Pergi. Cepat dan pergi. Xiao Feng, kakak kedua mengundangmu makan malam romantis besok malam. Hanya kita berdua. Besok adalah hari ulang tahun saya. Saya ingin merayakannya bersama Anda. Juga hanya kita berdua.
Aku sudah membahasnya dengan kakak sulungmu. Ini yang diinginkan kakak sulungmu. Baiklah, kalau begitu. Aku tidak pernah menyangka. Aku benar-benar tidak pernah menyangka. Kakak kedua pria itu ternyata adalah C.I. Olin. Sekarang kontrak 10 miliar itu sudah hilang. Bagaimana kita akan hidup mulai sekarang? Yushan, bagaimana kalau kamu pergi memohon pada Shen Feng lagi? Paling buruk kamu tidur saja dengannya sekali. Lagi pula kamu tidak akan kehilangan sepotong daging. Benar, Kak? Kau sangat cantik. Dan pria itu sangat menyukaimu. Jika kau pergi merayunya, dia pasti akan termakan umpan. Itu 10 miliar. Diam. Jika kalian ingin pergi, pergilah sendiri. Jangankan 10 miliar. Bahkan jika itu 100 miliar, aku tidak mungkin pergi memohon padanya. Jika berhasil bagi kita untuk pergi, kita pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Bibi, kehilangan kontrak 10 miliar ini tentu saja akan menjadi kerugian bagi kita. Tapi kita bisa menebusnya dengan cara lain, bukan? Cara lain? Kau punya rencana. Aku baru saja tahu bahwa Nona Nin, putri sulung keluarga Ni di Jingchen, ada di sini di Yunshou. Nona Nin. Benar sekali, mengingat kekuatan keluarga Nin, grup Qingchen sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika kita bisa mendekati Nona Nin, lupakan tentang 10 miliar, bahkan 200 atau 30 miliar kontrak besar, akan mudah. Tapi Nona Nin, sulit dipahami seperti naga yang kepalanya terlihat tetapi ekornya tidak. Di mana kita harus menemukannya? Itu sebabnya lihatlah. Aku baru saja tahu bahwa Nona Nin akan mengadakan perjamuan besok malam di Hotel Internasional Yunhai untuk tamu penting. Selain itu, besok juga hari ulang tahunnya. Pada saat itu, kita bisa menggunakan alasan memberikan hadiah ucapan selamat untuk berhasil mendekatinya. Bagus, kalau begitu mari kita sekarang pergi siapkan hadiahnya. Ayo, 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 cepat, cepat. Cepat, cepat. Bergerak cepat. Apa yang kau lakukan di sini? The Apa film yang was aku lakukan di sini? translated and Si Eusu tidak punya hak narrated untuk by ikut Emilia. campurkan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Sebenarnya apa yang kau lakukan di sini? Menunggu seseorang. Apakah kau menunggu Nona Nin? Itu benar. Itu Nona Nin. Baiklah, sekarang Anda bisa pergikan. Aku tidak suka diganggu oleh orang lain. Xian Feng, aku mengerahkan upaya luar biasa hanya untuk mencari tahu bahwa Nona Nin akan bertemu tamu di sini malam ini. Aku tidak menyangka kau juga mengetahuinya. Aku meremehkanmu. Seorang dokter dewa, seorang CEO wanita. Kau sudah punya 2 kakak perempuan. Melindungimu, apakah itu belum cukup? Sekarang kau ingin datang dan bergantung pada Nona Nin. Kau mengandalkan wanita untuk mencari nafkah. Apakah kau sudah ketagihan? Tidak bisakah kau sedikit lebih mandiri? Sebagai seorang pria, apakah kau sudah benar-benar membuang martabatmu? Su Yusan, kamu salah paham. Aku Xian Feng. Tidak pernah berpikir untuk bergantung pada siapapun. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang pantas untuk aku bergantung padanya. Lebih jauh lagi. Bahkan, jika ada ketergantungan, itu adalah Nin Changge yang bergantung padaku. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Xian Feng, jika aku tidak tahu identitas aslimu, aku mungkin benar-benar tertipu olehmu. Mengapa kau tidak mengambil baskom berisi air? Dan bercerminlah baik-baik, sadari statusmu sendiri. Hak apa yang kau miliki? Untuk menyombongkan diri bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas kau dekati. Status. Aku sudah katakan sebelumnya, statusku adalah sesuatu yang kamu tidak bisa pahami. Cukup Xian Feng. Nona Nin akan segera tiba di sini. Tempat ini bukanlah tempat kau bisa tinggal. Dan Nona Nin bukanlah seseorang yang bisa kau dekati. Orang harus tahu diri. Aku sudah bilang. Aku datang ke sini bukan untuk bergantung padanya. Aku mengerti sekarang. Dia memang tidak di sini untuk mendekati Nona Nin. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa kami ingin berkenalan dengan Nona Nin, dia sengaja datang untuk membuat masalah. Aku tidak pernah menyangka niatmu bisa begitu jahat. 2 kali kau menyabotase kontrakku, apakah itu belum cukup? Mengapa kau datang lagi untuk menyabotase perkenalanku dengan Nona Nin? Apakah kau bersikeras mendorongku sampai aku tidak punya tempat lagi untuk berpaling sebelum kau berhenti? Su Yusan, dia hanya membuat spekulasi tanpa dasar, menuduhku tanpa dasar. Namun kamu mempercayainya dengan tegur. Tapi aku, bahkan jika aku menyajikan fakta sekuat besi, kamu tetap tidak akan mempercayainya. Aku benar-benar ingin tahu mengapa sebenarnya ini terjadi.
Mengapa? Tentu saja itu karena kau pengecut dan tidak kompeten, dan pembohong ulung. Kau jelas memiliki 2 saudari dengan status luar biasa. Mengapa kau tidak The film was memberitahuku? translated Di matamu. and narrated by M Media. Apakah aku istrimu bahkan ada? Jika aku tahu lebih awal bahwa kau memiliki saudari dengan status luar biasa seperti itu, apakah aku akan menceraikanmu? Sepertinya yang kamu hargai adalah kekuasaan dan pengaruh mereka, dan bukan aku sebagai pribadi. Kalian berdua pergi. Jika kamu ingin bergantung pada Nin Changge, kamu ditakdirkan untuk gagal juga. Kaulah yang seharusnya pergi. Ini adalah kotak privat Nona Nien yang digunakan untuk menjamu tamu kehormatan. Pendudukanmu yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat diterima. Aku menasihatimu sekarang, segera keluar. Jika tidak, aku akan memastikan kau membayar mahal untuk ini. Kalau begitu aku benar-benar tidak akan pergi. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan Tuan Muda Xiao padaku. Shen Feng, kau mencari mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membuatmu menyadari nilai dirimu yang sebenarnya. Penjaga. Tuan Muda Xiao? Tuan Muda Xiao, apa perintah Anda? Manajer Manajer Hotel Internasional Yunhai. Aku ingin kalian mematahkan kakinya dan melemparkannya keluar. Tuan Muda Xiao, dia bilang. Dia diundang oleh Nona Nien. Selain itu, kamar pribadi ini dipesan oleh Nona Nien. Saya tidak punya wewenang untuk mengusirnya. Apakah ada yang salah dengan matamu? Orang sekali berdia. Apakah dia pantas menjadi tamu kehormatan Nona Nien? Kau masih belum tahu identitasnya. Dia hanyalah penjual ikan yang bau, yang hidup dari keluarga Su selama 5 tahun. Dan akhirnya diusir. Dia hanyalah menantu yang tinggal serumah. Apakah kau pikir dia masih pantas menjadi VEP yang diundang oleh Nona Nien? Nona Nien akan segera tiba. Jika kau tidak mengusirnya sekarang, jika dia menyinggung Nona Nien, bisakah kau menanggung akibatnya? Terima kasih Tuan Muda Xiao atas pengingatnya. Kalau tidak, saya akan melakukan kesalahan besar hari ini. Tunggu apa lagi? Usir dia dari sini. Ya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan Shen, saya minta maaf karena terlambat. Tidak terlambat. Tepat waktu. Kau siapa? Menghalangiku berbisnis di wilayahku. Saya Nin Changge. Kau katakan padaku, siapa aku ini? Nin Chang. G. Anda adalah Nona Nien. Apakah kau masih akan mengusir tamu terhormatku? Tidak. Bahkan jika Anda memberiku 10.000 nyali, saya tidak akan berani. Ini semua salah paham. Baiklah, saya akan meminta maaf sekarang. Saya minta maaf atas ketidaktahuan saya. Saya telah menyinggung Anda. Shen Feng. Mengapa kau berakting lagi? Terakhir kali kau meniru Nona Nien. Nona Nien tidak hanya diekspos olehku. Mengapa kau masih melibatkannya kali ini? Tapi sejujurnya, sikapnya cukup mirip. Sayangnya palsu tetaplah palsu. Tidak peduli seberapa mirip sikapnya. Dia tidak mungkin yang asli. Apel. Palsu. Tepat sekali, dia hanyalah seorang aktris yang disewa dengan uang. Bagus kalian berdua. Beraninya kalian menipu saya. Manajer dari yang terhormat Hotel Internasional Yunhai. Saya pikir kalian sudah bosan hidup. Penjaga, usir dia keluar bersama dengannya. Tunggu, aku sudah memberitahu manajer umummu untuk datang ke sini. Apakah aku Nin Changge? Dia akan tahu begitu dia tiba. Hanya kau. Kau pikir kau kenal manajer umum kami? Tahan dia, saya ingin menangani ini secara pribadi. Ini semua perbuatanmu sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuhku. Bagaimanapun itu tidak akan memakan banyak waktu. Saya sarankan Anda untuk tidak bergerak saat ini. Shen Feng, kau bocah, beraninya kau melawan. Tidakkah kau tahu cara menulis kata mati? Shen Feng, jika kau terus membuat masalah, benar-benar tidak akan ada cara untuk menyelesaikan ini. Selama kau berlutut dan meminta maaf, aku mungkin masih bisa memohon atas namamu, memberimu secercah harapan. Ini berakhir di sini. Manajer Su memohon untuk saya. Saya Shen Feng tidak bisa menerima bantuan itu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Manajer Wan, panggil semua penjaga keamanan ke sini segera. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghabisinya. Tidak perlu. Dia hanyalah hama kecil. Mengapa repot-repot memanggil begitu banyak satpam? Saya bisa mengurusnya sendiri. Kau
Tepat sekali. Dunia hanya tahu bahwa saya adalah manajer lobi Hotel Internasional Yunhai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya juga seorang ahli seni bela diri taekwondo, seorang ahli sabuk hitam dan ke-9. Untuk menghadapi seekor semut belaka, saya bisa menghancurkannya dengan satu jari. Sabuk hitam dan ke-9. Itu adalah master tingkat atas. Shenfon kau tamat. Mati di tangan master. Sabuk hitam dan ke-9 bisa dianggap sebagai keberuntunganmu. Dunia hanya tahu bahwa saya adalah menantu keluarga Su yang dicampakkan. Hanya tahu bahwa saya memiliki 3 saudara perempuan dengan bakat tak tertandingi. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saya sebenarnya adalah keberadaan yang dibutuhkan dunia untuk disembah. Kau terlalu sombong. Saya akan menggunakan 20 tahun keahlian saya untuk mengajarimu cara bersikap. Apa yang terjadi? Saya meremehkanmu. Kau membawa penjaga rahasia bukan? Penjaga rahasia. Penjaga, panggil semua orang ke sini. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkannya hari ini. Siapa yang kau coba kalahkan? Tuan Gao, Anda sudah tiba. Tuan Gao. Kedua orang ini mengetahui Baowan, manajer umum Hotel Internasional Yunhai, bahwa Nona Nian akan segera datang ke sini. Mereka sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Dan mereka bahkan melukai manajer Wan. Benar sekali, ini benar-benar tidak termaafkan. Ini hanyalah mereka tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun padamu. Kau benar-benar kurang ajar. Apakah kau tahu Grand Hotel Yunhai ini, siapa orang di baliknya? Dia adalah Nona Nin dari keluarga Ning dari Jingchen. Aku mengerti. Grand Hotel Internasional Yunhai juga merupakan properti milik Nona Nin. Jika kau menyinggungku Gao Huan, kau mungkin masih hidup. Tapi, jika kau menyinggung Nona Nin, kejahatanmu tidak termaafkan. Benarkah begitu? Tentu saja. Nona Nin, status macam apa yang dia miliki? Posisinya sangat tinggi, sehingga orang-orang seperti kita bahkan tidak punya hak untuk menatapnya. Menyinggung Nona Nin, benar-benar kejahatan yang tak termaafkan. Kalau begitu lihatlah. Siapa aku ini? Tuan Gao, tidak perlu melihat lebih dekat. Dia hanyalah gadis manis kecil, seorang aktris sewaan. Saya sudah tahu sejak lama. Jika Anda menyukainya, malam ini saya akan mengirimnya ke kamar Anda. Tuan Gao, mengapa Anda memukul saya? Grand Hotel Internasional Yunhai, manajer umum Gao Huan, menyambut Nona. Bawahan Anda terlambat menyambut Anda. Mohon maafkan bawahan Anda, Nona. Bagaimana mungkin dia? Dia pasti penipu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin dia adalah Nona Nin? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Gao, apakah Anda salah? Dia hanyalah palsu. Saya menjaminnya dengan nyawa saya. Diam. Apakah dia asli atau palsu? Bagaimana mungkin saya salah? Apakah kau mencoba membunuhku? Nona Nin, mohon ampuni nyawa saya. Saya tidak sengaja melakukannya. Ya. Dia menyesatkan saya. Nona, mohon tunjukkan belas kasihan. Nora. Nona Su. Sekarang Anda seharusnya akhirnya percaya bahwa saya tidak berbohong barusan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Orang yang berbohong adalah orang yang Anda yakini dengan teguh. Tuan Muda Shao. Tuan Muda Shao. Apakah Anda masih berpikir saya menyombongkan diri? Apakah Anda masih berpikir dia adalah penipu? Tidak. Apakah Anda tahu berapa kali Anda mengitari gerbang neraka? Nona Nin, sampah tak berguna. The film was Tidak, Tuan translated Shen. and Tuan narrated Shen, by M. saya tidak Media. akan berani melakukannya lagi lain kali. Nona Nin, ini adalah wilayah Anda. Saya serahkan penanganannya kepada Anda. Menyinggungku. Aku mungkin masih bisa membiarkannya. Tapi menyinggung Tuan Muda Shen, tidak ada jalan untuk lari dari hukuman. Gao Huan, Saya di sini. kau urus anjingmu sendiri. Ya. Penjaga, bawa orang bodoh yang tidak tahu diri ini keluar. Patahkan kedua kakinya. Masukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Saya salah. CL Gao, mohon ampuni nyawa saya. Saya punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil yang harus dinafkahi. Adapun kalian berdua yang berulang kali terus-menerus menyinggung Tuan Shen, jika kalian tidak dihukum berat, keadilan tidak akan ditegakkan. Aku akan menghukum kalian. Benar-benar layak menjadi wanita yang dipilih oleh Ku Yuan Tao. Tindakannya memang tegas. Yuan Tao, Tuan Muda keluarga Yuan. Yuan Tao. Siapa dia? Yuan Tao, keluarga kuat nomor 1 di Qingzhou. Tuan muda dari keluarga Yuan. Ternyata itu Tuan Muda Yuan. Nin Changge meninggalkanku dan diam-diam meninggalkan Jingcheng. Jika kau hanya bepergian itu tidak masalah.
Tapi satu hal yang sama sekali tidak boleh kau lakukan adalah bermain-main dengan pria lain. Yuan Tao, kau dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Apapun yang ingin kulakukan, itu bukan urusanmu. Jadi Tuan Muda Yuan juga menyukai Nin Changge. Bagaimana mungkin aku tidak? Kau adalah wanita yang dipilih olehku Yuan Tao. Dan kau seharusnya hanya menjadi milikku. Siapapun yang berani menyentuhmu harus mati. Katakan padaku siapa pria yang kau mainkan itu. Aku akan mengatakannya lagi. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Sekarang, pergi segera. Jangan datang dan ganggu hidupku. Tuan Muda Yuan, saya tahu. Tuan Muda Yuan, saya tahu. Pria yang bermain-main dengannya adalah dia. Kau siapa? Xiao Mingyang dari keluarga Xiao di Yunshou. Keluarga Xiao. Sampah macam apa mereka? Belum pernah dengar. Kau ingin menjadi pesurun? Maka kau harus memiliki kesadaran sebagai pesurun. Contohnya, sepatuku sedikit kotor. Aku akan menghabisi mereka. Suatu hari, aku akan mengambil kembali semua yang hilang hari ini. Berlipat ganda. Mulai sekarang keluarga Xiaomu di Yunshou berada di bawah perlindungan keluarga Yuanku. Terima kasih Tuan Muda Yuan. Berani mencuri wanita dariku Yuan Tao. Kau adalah yang pertama. Aku sangat penasaran. Keluarga kuat mana? Pewaris generasi kedua kau ini. Sehingga kau berani begitu lancang. Tuan Muda Yuan. Pewaris keluarga kuat macam apa dia? Dia hanyalah penjual ikan tak berguna. Dia hidup menumpang pada keluarga Su selama 5 tahun. Dan akhirnya diusir. Hanya menantu yang tinggal serumah, yang tidak berguna. Jadi dia hanya seorang yang tidak berguna. Nin Changge. Haruskah kukatakan kau memiliki penglihatan yang buruk? Atau selera yang unik? Menolak Tuan Muda Agung dari keluarga Yuan. Demi seorang yang tidak berharga. Kau benar-benar membuatku bingung. Dia bukan orang tak berguna. Identitasnya berada di luar imajinasimu, Yuan Tao. Aku mengerti. Dia pasti memberimu semacam ramuan cintakan. Membuatmu percaya dia adalah naga sejati di antara manusia. Dan benar-benar mengabdi padanya. Jangan khawatir, aku akan memberitahunya konsekuensi dari menipumu. Bocah kecil berlutut dan minta maaf segera. Jika tidak murka keluarga Yuanku adalah sesuatu yang tidak bisa kau tanggung. Keluarga Yuan yang rendahan saya tidak akan berlutut. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Beraninya kau berani menantang. Tuan Muda Yuan. Apakah kau bosan hidup? Baru saja kau mengandalkan pengaruh keluarga Nin. Sekarang mari kita lihat seberapa sombong kau masih bisa. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Master Chain. Giliranmu untuk maju. Kalahkan si bodoh ini. Bocah kecil ini untukku. Chen-Long seorang prajurit awan naga. Beri dia pelajaran yang bagus. Tentang bagaimana harus bersikap di masa depan. Dia jelas bukan bocah kecil. Tapi seorang ahli langka. Seorang Grandmaster tidak buruk. Pemandangan yang cukup langka memang. Kau benar-benar melihat kekuatanku. Sepertinya kekuatanmu bahkan lebih tinggi. Apa kau bilang? Dia juga seorang seniman bela diri. Bagaimana mungkin dia seorang seniman bela diri? Bagaimana ini mungkin? Sudah kubilang, kau tidak tahu pria macam apa yang telah kau lewatkan. Kau tidak tahu apa-apa tentang identitasnya. Tuan Muda jangan khawatir. Bahkan jika dia punya sedikit kemampuan di depan orang tua ini, dia tidak istimewa. Aku masih bisa dengan mudah menangkapnya. Itu benar. Kau adalah anggota dari Dragon Hall. Dan seorang ahli berperingkat tinggi. Bagaimana mungkin kau bisa kalah dari hanya seorang bocah kecil? Xian Feng. Jadi bagaimana jika kau seorang seniman bela diri di depan Master Chain? Kau bukan apa-apa. Cepat berlutut dan minta maaf. Jika kau memuaskanku, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Anda adalah anggota Dragon Hall. Itu benar. Dawes rendahan ini berasal dari Dragon Hall. Teman muda kau memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Jika kau bersedia menjadi muridku dan menghormatiku sebagai ayahmu, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana menurutmu? Xian Feng, untuk bisa menjadikan seorang ahli dari Dragon Hall sebagai gurumu, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tunggu apa lagi? Diam. Identitasnya berada di luar imajinasimu.
Kau tidak pantas mendikte hidupnya. Saya tidak pernah berpikir seorang ahli dari Dragon Hall benar-benar siap sedia atas perintahnya. Dragon Hall. Seberapa bobrok jadinya? Kau bocah muda. Beraninya kau berbicara tidak sopan tentang Dragon Hall. Jika Anda benar-benar anggota Dragon Hall, bagaimana mungkin Anda tidak mengenali benda ini? Kau. Serangan seorang Grandmaster. Sungguh luar biasa. Shen Feng, kau pasti mati kali ini. Bahkan keluarga Nin tidak bisa menyelamatkanmu. Mengapa kau menarik kembali pukulanmu? Pukul dia, bunuh dia. Bocah, beraninya kau mengajari orang tua ini apa yang harus dilakukan. Master Chen, mengapa kau berhenti? Mungkinkah kalian saling kenal? Identitas Tuan Muda adalah rahasia besar. Itu tidak boleh diungkapkan. Aku, orang tua ini, adalah seorang ahli dari Dragon Hall. Bagaimana mungkin aku benar-benar diperintah oleh hanya seorang anak kaya yang tidak berguna sepertimu? Beberapa orang bukanlah orang yang bisa kau mudah sakiti. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Muda Zhao. Yuan Tao. Ahlimu sudah pergi sekarang. Sekarang, apakah kau masih ingin bertindak melawan Tuan Muda Shen? Nin Changge. Kau tidak akan berpikir bahwa dukunganku hanyalah sosok kecil dari Dragon Hall, hanya seorang Grandmaster Card. Atau kau berpikir aku datang ke Yunsu hanya untuk mencarimu? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Aku mungkin juga memberitahumu kabar yang sangat baik. Satu-satunya Dewi Perang Daxia, Qin Hongling, akan mendirikan kediamannya di Yunshol. Keluarga Yuanku telah secara pribadi ditunjuk oleh atasan untuk bertanggung jawab penuh dalam mengorganisir upacara akbar pendirian kediaman Dewi Perang Qin. The film was Mulai sekarang, translated and dengan keluarga narrated Yuanku by didukung oleh Amelia. Dewi Perang Qin, kita pasti akan melambung pesat dengan prospek tak terbatas. Ketika saat itu tiba, menghancurkan keluarga Ninmu dari Jingcheng. Bukankah itu akan menjadi hal yang sangat mudah? Pendukung keluarga mereka ternyata adalah kakak perempuan tertua saya. Sungguh suatu kebetulan. Aku tidak menyangka keluarga Yuan ternyata didukung oleh Dewa Perang Qin. Kalau begitu kita juga bisa menghadiri upacara agung penetapan kediaman Dewa Perang Qin. Tentu saja, karena kamu telah menjadi anjing keluarga Yuanku. Tulang yang bagus seperti itu tentu tidak akan tanpamu. Datang saja padaku nanti untuk mengambilnya. Terima kasih Tuan Muda Yuan. Itu luar biasa jika kita bisa mengenal Dewa Perang Qin. Mengapa aku harus khawatir bahwa grup suku tidak bisa melambung tinggi? Itu hanya surat undangan biasa. Mengingat bahwa kita pernah menjadi suami istri, saya akan memberi Anda sebanyak yang Anda mau. Mengapa menerima sedekah dari orang lain? Shen Feng, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah bergantung pada keluarga Nin, kau bisa besar kepala. Aku Su Yushan pasti akan mengandalkan kemampuanku sendiri, menjadi burung phoenix yang melayang di 9 langit. Dan kau tidak peduli berapa banyak wanita yang kau ganduli, akan tetap menjadi si tidak berguna itu, yang hanya hidup dari wanita. Bocah kecil sialan. Selama kamu patuh menjadi wanitaku, aku bisa memberimu surat undangan. Sehingga keluarga Ninmu juga bisa mengandalkan Dewi Perang Qin dan bangkit pesat. Jika tidak, kamu akan dihancurkan di bawah kaki keluarga Yuanku dan benar-benar merosot. Dewa Perang Qin memang terhormat. Tetapi selama aku punya Tuan Shen, itu sudah cukup bagiku untuk melawan seluruh dunia. Aku tetap pada apa yang kukatakan. Kau sama sekali tidak menyadari kekuatan sejati Tuan Shen. Aku tidak menyangka putri sulung keluarga Nin yang bermartabat ternyata akan menghargai orang yang kubuang seperti sepatu usang sebagai harta. Apakah kau tidak takut diejek oleh semua orang di dunia? Upacara akbar pendirian kediaman Dewa Perang Qin, aku pasti akan datang sendiri. Ketika saatnya tiba, aku ingin melihat siapa orang yang benar-benar sesat, yang benar-benar menjadi sasaran cemoohan dunia. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu di upacara pelantikan. Setelah kita berkenalan dengan Dewa Perang Qin, kalian semua akan menjadi semut. Shen Feng, setelah upacara pelantikan, akan menjadi tanggal kematianmu. Seseorang menawarkan wajahnya untuk kau tampar lagi. Apakah kau tidak senang? Saya benar-benar tidak ingin dia pergi. Tapi saya tahu saya pasti tidak bisa menghentikannya. Selain itu,
Saya sudah berjanji pada kakak tertua. Saya harus pergi. Jadi kau bisa pergi tanpa khawatir. Douwan, Nona muda, carikan aku tim desain terbaik. Aku ingin menciptakan penampilan paling sempurna untuk Tuan Shen. Biarkan dia menjadi bintang paling memukau di seluruh acara. ya, Pantas saja kakak tertua bersedia mengorbankan hidupnya demi Daxia. Akhirnya menjadi Dewi Perang Daxia. Jadi Daxia memperlakukannya dengan baik. Jika penguasa tidak mengecewakan bawahannya, bagaimana mungkin bawahan tidak membalas kesetiaan itu? saya pikir Anda hanya bicara saja hari itu. Saya tidak menyangka Anda benar-benar datang. Meskipun tempat ini memiliki beberapa iblis dan monster, perancana picik, dan penjilat yang memuji, tapi setidaknya masih ada Daxia. Otoritas Dewi Perang Wanita menekan keadaan. Mengapa saya harus takut untuk datang? Aku tidak menyangka kamu akan setajam lidah ini. Bukankah kamu hanya mengandalkan kedua kakak perempuanmu empat dan keluarga Nin? Tunggu sampai upacara akbar pendirian kediaman Dewi Perang Qin hari ini selesai. Keluarga Yuanku akan menjadi keluarga bangsawan tingkat atas. Lalu aku akan lihat apa yang kamu gunakan untuk terus bersaing denganku demi Changge. Tapi aku benar-benar penasaran. Skema atau tipu muslihat macam apa yang kamu gunakan untuk membuat Changge jatuh cinta padamu? Aku akan memberimu 1 juta. Ceritakan padaku tentang itu. Tuan muda Yuan, Anda salah paham. Saya tidak pernah menggunakan rencana atau trik apapun. Itu karena pesona saya. Nin Changge mengejar saya sendiri. The film Xian was Feng, translated selain and menyombongkan diri, narrated tidak by bisakah kau Media. melakukan hal lain? Status macam apa yang dimiliki nona tertua Nin? Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padamu secara aktif? Sebentar lagi, kau tidak mungkin mencoba mengatakan satu-satunya dewa perang wanita hari ini. Dewa perang Qin yang menetapkan kediamannya hari ini juga menyukaimu kan? Anda benar tentang itu. Dewa Perangkin benar-benar menyukai saya. Dia sangat menyukai saya. Sombong, benar-benar sombong. Aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar dan sombong seperti itu. Pertama kamu bilang Nona Sulung Nin mengejarmu, dan sekarang kamu benar-benar mengatakan Dewi Perang Qin juga menyukaimu. Tidakkah kamu takut membual sampai pecah? Shen Feng, itu sudah cukup. Perjamuan keluarga Chen, konferensi pers grup King Chang. Kau bisa membuat kekacauan. Bagaimanapun juga itu adalah wilayah kakakmu. Tidak ada yang akan melakukan apapun padamu. Tapi hari ini adalah kediaman Dewa Perangkin. Ini adalah upacara pendirian kediaman Agung Dewa Perangkin. Apakah ini masih tempat di mana kau bisa membuat kekacauan? Si Elsu, Anda salah paham. Saya tidak main-main. Setiap kata yang saya katakan adalah benar. Nona tertua Nin dari keluarga Nin memang orang yang mengejar saya. Dewa Perangkin mencintai saya bahkan melebihi nyawanya sendiri. Benar-benar tidak ada harapan. Nona Sulung Nian adalah wanita. Yuan Tao. Dewi Perang Qin lebih jauh lagi adalah seseorang yang keluarga Yuan anggap sebagai makhluk suci. Berani menyinggung keduanya secara bersamaan. Ini tak tertahankan. Pengawal. Tunggu. Dia adalah Nona Sulung Nin dari keluarga Nin. Dia memang kecantikan tiada tara. Dia benar. Akulah yang mengejarnya. Benarkah ini? Pengejaran balik. Selain itu, Dewa Perangkin benar-benar mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Kau bicara omong kosong, kau pasti telah disesatkan oleh rencana dan tipuannya. Lebih mustahil lagi bagi Dewa Perang Qin untuk menyukainya. Kalian hanya mencoba bersekongkol bersama untuk menipu orang. Nona Sulung Nin, apa statusnya? Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, bukan? Tidak peduli apa alasan kau jatuh cinta padanya. Aku harus menasihatimu. Mundur sekarang sebelum terlambat. Di dunia ini, aku mengenalnya paling baik. Selain memiliki 2 kakak perempuan, dia sama sekali tidak berguna. Keluarga Yuanku secara inheren kuat. Dan sekarang kami mendapat dukungan dari Dewi Perang Qin. Kebangkitan kami di masa depan sudah dekat. Dan aku Yuan Tao juga akan setara dengan tuan muda dari keluarga bangsawan tingkat atas. Adapun dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku. Mengapa kamu begitu keras kepala tersesat? Yuan tahu kamu salah. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatunya. Bukan dia. Dan kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia. Nin Changge, kalian berdua benar-benar tidak ada harapan. Nin Changge, kamu adalah wanita yang bertekad untuk kumiliki. Ini bukan karena aku sangat mencintaimu, tetapi karena pilihanmu terhadap sampah tak berguna ini telah sangat mempermalukan saya. Saya memberimu 1 kesempatan terakhir sekarang. Segera umumkan bahwa kamu memutuskan hubungan dengannya dan menjadi wanitaku. Jika tidak, saya akan menggunakan reputasi patriark keluarga Yuel untuk mengeluarkan pengumuman publik, memanggil semua pihak untuk menekan keluarga Ninmu dengan kekuatan penuh. Mengingat kekuatan keluarga Yuan saya dan ditambah dengan wibawa Dewa Perang Qin, bisakah keluarga Ninmu bertahan dari serangan kekuatan penuh saya? Apakah Anda lupa siapa saya? Ya, denganmu di sini. Aku tidak takut apa-apa.
mengancam wanita saya tepat di depan saya. Apakah Anda tidak takut bahwa keluarga Yuan Anda akan hancur selamanya? Kamu sampah tak berguna yang terkenal. Mengandalkan dukungan keluarga Nin. Benar-benar berpikir kamu adalah orang penting. Sekarang bahkan keluarga Nin tidak memenuhi syarat untuk menantang saya. Hak apa yang kamu miliki untuk berteriak agresif di depan saya? Keluarga Nin tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan kami? Bolehkah saya bertanya, siapa kalian berdua? Lin Qingcheng dari grup Qingcheng. Yi Wushuang dokter ilahi dari Daxia. Dengan tambahan kami berdua, apakah dia memenuhi syarat untuk menantangmu Tuan Muda Yuan? Kakak kedua, kakak ketiga. Jadi ini adalah milik sampah tak berguna itu. Saudara perempuan, mereka cukup menarik. Dokter Yi, jujur saja hanyalah seorang dokter yang meresepkan obat dan mengobati penyakit. Grup Qingcheng lumayan. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Yuan, itu sama sekali tidak layak disebut. Jadi kalian berdua ingin mendukungnya. Kalian sama sekali tidak memenuhi syarat. Kata-katanya mungkin kasar tetapi alasannya memang masuk akal. Saya menasihati kalian berdua untuk menarik garis yang jelas antara kalian dan dia. Jika tidak, kemarahan keluarga Yuan saya adalah sesuatu yang tidak dapat kalian tanggung. Kemarahan Dewa Perang Qin adalah sesuatu yang bahkan lebih tidak mampu kalian tanggung. CEO Lin Devan Dr. Ye, melihat bahwa kalian pernah mendukung keluarga suku, aku harus angkat bicara dan memberimu sepotong nasihat. Dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi saudaramu. Panggilannya kepadamu saudara perempuan adalah penghinaan bagimu. Kau harus segera memutuskan hubungan dengannya. Diam. Orang lain boleh menggertaknya atau memfitnahnya, mencemarkan nama baiknya atau menghinanya. Tapi kamu khususnya tidak punya hak. Kau binatang tak berperasaan. Kau bodoh buta. Orang bodoh tidak pernah mendengarkan nasihat. Ye Wushuang, kau tidak pantas menjadi dokter dewa. Setelah kita mengaitkan diri dengan Dewa Perang Qin, lihat bagaimana aku akan menghadapi kalian semua. Xian Feng, tiga pilar dukunganmu, Nin Changge, Ye Wushuang, Lin Qingcheng. Saya menganggap mereka semua tidak berarti. Xian Feng, lihatlah keadaanmu sekarang. Apakah kamu masih berani menantang saya sekarang? Mungkin Anda tidak tahu. Tapi mereka tahu dengan jelas. Saya sudah katakan sejak lama. Saya punya 3 saudara perempuan. Luar biasa dan tak tertandingi. Mendominasi suatu wilayah dan mencintai saya melebihi nyawa mereka sendiri. Dan mereka hanya 2 di antaranya. Saya tiba-tiba sangat penasaran. Siapa saudara perempuanmu yang lain? Sosok penting macam apa dia? Tokoh penting apa? Saya pernah bertemu dengannya sekali. Dia tidak istimewa sama sekali. Tidak percaya padaku. Tuan Muda Yuan Anda bisa bertanya pada mereka. Benar. Meskipun dia dipanggil dengan hormat sebagai nona tertua, pada kenyataannya dia benar-benar biasa-biasa saja. Tidak ada harapan. Kami juga pernah menyelidiki identitasnya dan tidak menemukan apa-apa. Jelas dia hanyalah orang tak penting. Tepat sekali. Jika dia benar-benar tokoh penting, mengingat wataknya, dia pasti sudah menyombongkannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Jadi begitu rupanya. Xian Feng, kamu ingin memunculkan kakak tertuamu untuk apa? Untuk menjilat sepatu saya. Lancang. Dari mana dia datang? Mungkinkah itu Dewa Perang Qin? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Saya pasti salah lihat, Orang ini adalah satu-satunya Dewa Perang wanita Daxia. Tiada tanding di dunia. Kekuatan ilahi mencapai langit. Yang lebih penting, dia adalah pelindung keluarga Yuan saya. Salam kepada Dewa Perang Qin. Apa yang kamu lakukan? Melapor kepada Dewa Perang Qin. Ada seseorang yang sombong, bajingan tak berguna ini, yang secara palsu mengaku sebagai adik laki-laki MO, dan bahkan mengatakan kau sangat menyayanginya. Ini hanyalah omong kosong belaka. Dia pantas mati 10.000 kali. Kamu bilang dia bajingan tak berguna. Ya, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Dia telah menumpang hidup pada keluarga Su selama 5 tahun. Tidak mencapai apa-apa. Benar-benar tidak berguna. Namun dia memiliki 2 kakak perempuan yang memiliki status tertentu. Tetapi mereka tidak layak disebut. Dewa Perang Qin, mengapa Anda memukul saya? Kamu tidak hanya pantas dipukul tetapi kamu pantas mati. Dewa Perang Qin, keluarga Yuan saya selalu setia kepada Anda.
Saya tidak mengerti mengapa. Karena dia benar-benar kakak tertua saya. Kakak sulung. Seragam militer Anda begitu berwibawa. Setelah kamu berhasil menduduki posisi itu dan mengabdi pada Daxia, seragam militer kamu akan lebih mengesankan daripada milikku. Apakah dia benar-benar adik laki-lakimu? Ya, dia adalah adikku. Bagaimana denganku? Aku juga punya 2 adik perempuan, kakak sulung. Jadi kamu masih percaya? Dia sampah. Apakah kamu masih percaya mereka? Tidak penting. Dewa Perangkin, saya salah. Saya seharusnya tidak bertindak seperti ini. Saya buta, saya salah. Mohon maafkan saya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Mengizinkan keluarga Yuan kamu untuk menyelenggarakan upacara pendirian. Itu adalah sebuah kehormatan yang dianugerahkan kepada keluarga Yuan. Itu bukan modal bagimu untuk bertindak sembrono. Mempertimbangkan kontribusi dari keluarga Yuan kamu, hukuman mati ditiadakan tetapi hukuman hidup tidak dapat dihindari. Diusir dari Daxia. Terima kasih Dewa Perangkin, karena telah mengampuni nyawa kami. Dewa Perangkin, kami salah. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Shen adalah adik kandung Anda. Kami benar-benar tidak tahu. Jika kami tahu, kami tidak akan berani menyinggung. Kamu berulang kali mempermalukan adikku. Aku Dewa Perang bisa mengabaikannya. Tetapi kamu sudah terbiasa menyalahgunakan kekuasaanmu dan menyebabkan masalah di wilayah ini. Meskipun kejahatanmu tidak menjamin hukuman mati, hukuman hidup tidak dapat dihindari. Cukup. Untuk keluarga Ce dan Feng kamu, semua aset keluarga kamu 80% akan disita untuk biaya militer dan 20% akan disisakan agar kamu bisa menghidupi diri sendiri. Apakah kamu menerima ini? Kami terima. Kami terima. Kami akan pergi dan melaksanakannya segera. Kami akan melaksanakannya segera. Cepat, cepat, cepat. Dan kamu, aku hampir melupakanmu. Mengenai pernikahan Xia Feng, kaulah biang keladinya. Potong kakimu sendiri. Diusir dari Daxia. Ya, Adapun dia, Xia Feng, aku serahkan dia padamu untuk diurus. Aku, Apakah Anda mencoba mempertanyakan saya lagi tentang mengapa aku tidak memberitahumu lebih awal? ya, kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Jika kau memberitahuku lebih awal, mengapa kita berakhir pada titik ini hari ini? Aku memberitahumu. Sejak saat kau mengusirku dari rumah, aku mengatakannya lebih dari sekali. Aku bahkan mengatakannya barusan. Aku punya 3 kakak perempuan. Luar biasa dan tak tertandingi. Mendominasi suatu wilayah. Dan mencintaiku seperti nyawa mereka sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya mempercayainya bukan aku. Kau bahkan memperlakukanku sebagai seseorang yang hanya tahu cara. Orang gila yang menyombongkan diri dan bicara besar. Oleh karena itu, hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan aku? Xie Yoshan, apakah kau masih ingat janji yang kita buat di Hotel Internasional Yunhai? Aku bilang bahwa hari ini kau akan tahu siapa orang yang benar-benar keras kepala dan siapa orang yang benar-benar dicemooh oleh dunia. Kartu yang sangat bagus. Kau hancurkan seperti ini. Kau benar-benar lelucon terbesar di dunia. Aku minta maaf. Aku tidak tertarik pada permintaan maaf. Saat ini aku hanya ingin tahu. Apakah kau menyesal menceraikanku? Aku, Tuan Muda Upacara Suksesi Tuan Muda Istana Naga, telah dikonfirmasi. Itu akan diselenggarakan oleh keluarga Xiao. baiklah. Saya mengerti. Yushan, kau sama sekali tidak perlu menyesalinya. Jiao Mingyang, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apalagi yang perlu dikatakan? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membuatku tunduk? Apakah kau bahkan layak? Kau ini siapa? Beraninya kau berbicara seperti itu? Kau bertanya siapa aku? Hari ini aku akan memberitahumu. Siapa aku? Pernahkah kau mendengar tentang Istana Naga Daxia? Istana Naga Daxia adalah organisasi seni bela diri terkuat, misterius, dan tak terduga. Status tuan istananya jauh di atas dewa perang. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Kurasa kau punya sedikit pengetahuan. Tetapi yang tidak kau ketahui adalah ini. 3 hari dari sekarang, Tuan Muda Istana Naga akan mengadakan upacara suksesi di Yunzhou. Dan upacara ini diselenggarakan oleh keluarga Xiaoku. Ayahku Xiao Lidong adalah orang kepercayaan Raja Istana Naga. Kepala keluarga Xiao ternyata adalah anggota Istana Naga, orang yang bisa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upacara suksesi. Tentu saja adalah orang yang dipilih oleh calon Raja Istana. Keluarga Xiaoku akan menjadi keluarga paling terkemuka di Yunzhou. Kau tanya aku ini siapa?
Kakak sulung. Apakah kau mengatur untuk keluarga Xiao? Jukyu bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Haruskah aku memberitahunya? Lupakan saja. Apa salahnya menonton? Lelucon lain terungkap. Jadi Yoshan, kau sama sekali tidak perlu menyesalinya. Dengan dukungan Raja Istana Naga, kau dan aku akan langsung naik ke puncak. Mengabdi di bawah Raja Istana. Dan memerintah dunia bersama. Baiklah. Aku percaya padamu Shen Feng. Bahkan jika kau memiliki 3 kakak perempuan, yang kekuatannya mencapai langit, lalu kenapa? Bahkan jika kau mendapat dukungan kuat dari keluarga Nin, semua ini di depan Tuan Muda Zhao. Di depan penguasa Istana Naga, sama sekali tidak berarti. The film was Aku dengan translated sungguh-sungguh and memberitahumu. narrated by M Media. Aku menceraikanmu. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Tuan Muda Xiao selamatkan saya. Saya tidak ingin keluarga Yuan dikeluarkan dari Daxia. Kau ingin menjadi anjing. Maka kau harus memiliki kesadaran sebagai seekor anjing. Sebagai contoh, sepatuku sedikit kotor. Aku akan membersihkannya. Kau ingin menjadi anjing. Maka kau harus memiliki sikap seekor anjing. Bukankah begitu? Sepatuku kotor. Aku akan mengelapnya hingga bersih. Aku akan mengelapnya. Shen Feng, kau lihat ini. Ini adalah kekuasaan. Kau bocah, seluruh hidupmu adalah kekuasaan yang tidak akan pernah bisa kau raih. Apa dewa perang wanita Daxia? Apa CF wanita yang dingin dan angkur? Atau apa tabib ilahi Ye? Setelah upacara suksesi, aku ingin kalian semua berlutut dan menjadi anjingku. Kalau begitu kita akan lihat dalam 3 hari. Jika kau punya kemampuan, Keluarga Zhao benar-benar tamat. Kau akan menyesali ini dalam 3 hari. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Dalam 3 hari, kau akan tahu betapa tak terukurnya identitasnya. Baiklah, dalam 3 hari, ketika aku telah bertemu dengan Ketua Balai Naga, aku akan lihat bagaimana kau masih bisa tertawa. ayo pergi. 3 hari kemudian, aku akan memanfaatkan pengaruh ketua balai untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan mengguncang 9 langit dengan kekuatanku. Utusan Zukue, upacara suksesi Tuan Muda, sudah dipersiapkan dengan baik. Namun, bisakah Anda mengatur agar kami ayah dan anak bertemu Tuan Muda terlebih dahulu? Ya utusan, kami sudah lama mengagumi ketua balai. Jika kami bisa bertemu dengannya terlebih dahulu, itu juga akan memudahkan untuk membangun hubungan baik. Bukankah itu akan memungkinkan kami untuk melayaninya dengan lebih baik di masa depan? Tidak perlu. Tuan Ola sedang sibuk. Bagaimanapun besok adalah upacara suksesi. Jati tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama kau tampil baik. Mengapa khawatir tidak mendapatkan dukungan Tuan Ola? Utusan benar. Kami ayah dan anak pasti akan mengerahkan segalanya. Menjamin tidak akan terjadi kesalahan. Benar. Tuan Ola berlatih sendirian di luar. Dan tidak memiliki rekan. Dia juga tidak mempercayai para tetua di ala itu. Oleh karena itu Tuan Ola sangat membutuhkan orang kepercayaan. Ini adalah kesempatan besar keluarga Zhao. Mohon yakinlah utusan. Aku akrab dengan sejarah 5.000 tahun. Akrab dengan semua lapisan masyarakat. Dan usiaku mirip dengan ketua balai. Kami pasti akan cocok dengan ketua balai. Aku bersedia menjadi anjing setia ketua balai. Mematuhi perintahnya. Setelah upacara suksesi, keluarga Zhao saya pasti akan segera lepas landas. Melambung tinggi. Melompat menjadi keluarga teratas di Daxia. Saya harus dengan benar menghargai kesempatan berharga ini. Untuk menjadi orang kepercayaan ketua balai, maka aku akan bisa memimpin ribuan pasukan dan kuda. Bahkan Dewa Perang Qin Hongling harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Pada saat itu, aku harus mencabik-cabik Shen Feng. Bajingan tak berguna itu menjadi 10.000 keping. Dan aku juga akan mengambil ketiga saudara perempuannya dan meniduri mereka semua. Shen Feng. Dia benar-benar mencoba duduk di kursi eksklusif ketua balai. Shen Feng, kau harus melihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Dan kau berani duduk di sini? Orang macam apa aku ini? Kau seharusnya sangat jelas tentang itu.
Ini adalah kursi eksklusif ketua balai. Tokoh terkemuka seperti kita harus menghormatinya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di sini? Itu hanya sebuah kursi. Haruskah itu juga dibagi menjadi pangkat? Status macam apa yang menentukan kursi macan apa yang kau duduki? Ini adalah aturannya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menempel pada ketiga saudara perempuanmu, kau bisa menganggap dirimu lebih unggul dari orang lain. Kurasa kau salah paham. Bukan berarti ketiga kakakku mendukungku, melainkan aku yang mendukung ketiga kakakku. Shen Feng, apakah kau tahu apa yang kau katakan di sini? Semua orang yang hadir tahu siapa dirimu. Kau hanyalah penjual ikan dari jalanan yang menumpang hidup pada keluarga Su selama 5 tahun, tidak mencapai apa-apa dan akhirnya diusir. Jika bukan karena ketiga kakak perempuanmu, kau pasti sudah mati 800 kali. Hak apa yang kau miliki untuk melontarkan omong kosong di sini? Mengklaim kau mendukung ketiga kakak perempuanmu. Shen Feng, kau punya saudara perempuan bukan saudara laki-laki. Kau seharusnya tidak punya hubungan dengan ketua balai yang terhormat. Keluar segera. Ini bukan tempat bagimu untuk pamer atau menipu orang. Si Yoshan, dia tidak terkait dengan ketua balai. Sebaliknya hubungan mereka sangat dekat. Dekat kalau begitu aku ingin tahu hubungan macam apa itu. Kalau begitu kau lebih baik berdiri teguh, agar aku tidak menakutimu saat aku memberitahumu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Upacara akbar ini diselenggarakan oleh keluarga Xiaoku. Aku Xiao Mingyang, bahkan telah diangkat oleh ketua balai sebagai orang kepercayaannya. Dan kami akan memerintah dunia bersama dan menguasai semua wilayah. Katakan padaku siapa lagi di dunia ini yang mungkin bisa menakuti Xiao Mingyang hingga merasa gelisah. Kapan kau menjadi orang kepercayaanku? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Orang kepercayaanmu? Apakah kau mengatakan bahwa ketua balai naga yang akan naik tahta adalah kau bocah? Itu benar. Aku adalah orang yang tak terjangkau yang kau bicarakan. Master Balai Naga yang dihormati oleh ribuan orang. Shen Feng, ketua balai naga. Hanya denganmu kau ingin membuat semua orang di sini tertawa sampai mati. Badut. Aku mengerti. Hari ini kau ada di sini hanya untuk pamer bukan buat keributan bajingan tak berguna. Begitu kau meledakkan masalah ini dan dieksekusi oleh ketua balai, kedua keluarga kita akan dapat menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Tepat sekali. Anak ini mencari mati. Si Yoshan, sudah kukatakan padamu sejak lama. Identitas Shen Feng di luar perkiraanmu. Sekarang kau seharusnya mengerti makna di balik kata-kataku. Sayang sekali kau masih tidak mempercayainya. Sungguh menyedihkan. Jika dia mengaku sebagai orang lain, mungkin kami akan mempercayainya. Tapi dia bersikeras mengaku sebagai ketua balai. Dia hanya mencari mati. Nin Changyi, aku menasihatimu. Jangan ikuti dia dalam hayalannya. Aku masih harus mengatakan, yang delusi adalah kau, Tuan Muda Zhao. Upacara hari ini luar biasa. Ini menyangkut masa depan kedua keluarga kita. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia menyinggung ketua balai. Kalau tidak, kita tidak bisa menanggung akibatnya. Benar. Apakah keluarga Yuan saya bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan? Bergantung pada hari ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan bajingan tak berguna merusak rencana besar kita. Keluarga Su juga perlu mengandalkan wibawa ketua balai untuk menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Tuan Muda Xiao mohon, segera ambil keputusan. Keluarga Feng juga sama. Kami harap Tuan Muda Xiao tidak ragu-ragu dan membiarkan bajingan tak berguna ini terus membuat kekacauan. Sayang sekali, apa yang menantimu kali ini bukanlah kekecewaan, tetapi keputusasaan yang mutlak dan total. Kau makhluk yang tidak tahu hidup dari mati. Beraninya kau berbicara begitu sombong di sini. Pengawal, tangkap orang ini yang mencoba mengganggu upacara dan berani menyinggung ketua balai. Patahkan kakinya dan usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tidakkah kau tahu bahkan sekarang bahwa dia adalah Tuan Olah Naga? Saya tidak pernah menyangka bahwa Dr. Dewa Ye yang terhormat juga akan memiliki hari untuk memberikan kesaksian palsu. Saya katakan kepada Anda, dia adalah penipu. Bahkan dengan kesaksian Anda, dia tidak bisa menjadi asli. Lalu bagaimana denganku? Dewi Perang Daxia ada di sini. Apakah kau yakin? Tentu saja memiliki Dewi Perang. Bersaksi pasti akan kredibel. Tetapi Anda adalah kakak perempuannya. Anda pasti harus membelanya. Oleh karena itu, kesaksian Anda juga tidak dapat diandalkan. Kau bahkan tidak mempercayai perkataan Dewi Perang Daxia. Kau benar-benar keras kepala tanpa harapan. Yang keras kepala tanpa harapan adalah kalian. Nin Changge, aku sudah berjanji setile kepada Tuan Muda Xiao. Sebentar lagi bersama Tuan Muda Xiao, aku akan menjadi orang kepercayaan terdekat dari ketua aula. Kenaikan pesat sudah di depan mata. Jika kau tidak ingin keluarga Nin dihancurkan, berlututlah dengan patuh dan mohon padaku. Aku akan mengizinkanmu menjadi wanitaku. Ini adalah kesempatan terakhirmu.
Kalau begitu aku juga menyarankanmu untuk berlutut dengan patuh dan memohon Shen Feng untuk mengampuni nyawa anjingmu. Ini juga nasihat terakhirku padamu. Bukan hanya dia, tetapi termasuk kau. Dan kau. Berlututlah segera. Atas kesalahan yang telah kau lakukan. Mohon ampun. Ini juga kesempatan terakhirmu. Sudah kuduga dari seorang benalu tak berguna. Dengan 3 kakak perempuan di sekitar. Suara-suaramu lebih keras dari sebelumnya. Tuan Muda Xiao, hentikan omong kosong ini. Jika badut semacam ini tidak segera diurus, itu akan memengaruhi wibawa ketua aula. Tepat sekali. Menghina ketua aula, kita semua harus menanggung tanggung jawabnya. Dewa Perangkien, saya memperingatkan Anda dalam kapasitas saya. Sebagai bawahan terpercaya dari Ketua Balai Naga, saya bermaksud untuk menangani badut ini. Saya harap Anda tidak ikut campur. Jika tidak, jika Ketua Balai menyalahkan, Anda juga tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kau bodoh yang ceroboh. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padanya. Dewa Perang cukup bijaksana. Pengawal tangkap dia. Utusan Sukue tiba. Keributan apa ini? Melapor kepada utusan. Seseorang cukup berani untuk menyamar sebagai ketua aula. Mereka sama sekali tidak menghormati Anda dan Aula Naga. Dan meremehkan Anda. Apakah ini benar? Benar sekali. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Mingyang, bukankah aku menugaskanmu sepenuhnya untuk mengurus situasi di sini? Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan mendasar seperti itu? Mohon tenangkan amarah Anda utusan. Itu semua karena kelalaian sesaat saya. Saya akan meminta seseorang mengusirnya segera. Pengawal. Tunggu sebentar. Aku ingin melihat siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Ola. Siapa sebenarnya orang ini? Itu dia. Dia pernah tinggal bersama keluarga Su sebagai pria simpanan selama beberapa tahun. Dia pandai mencari perhatian, mengandalkan saudara perempuannya. Dia berkeliling menipu orang. Itulah tepatnya yang sedang kita bicarakan. Benar sekali. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Itu benar, aku bisa bersaksi. Dia yang menyamar sebagai ketua aula. Dia pantas dihukum mati. Aku juga bisa bersaksi. Kami mohon utusan Zhukuo memerintahkan eksekusinya. Untuk menjunjung tinggi martabat Ola Naga, mohon berikan perintah utusan untuk mengeksekusinya di tempat. Tutup mulutmu. Ada apa, Ayah? Dia adalah ketua Ola Naga. Ayah pasti salah. Dia adalah pria simpanan di keluarga Su selama beberapa tahun. Anak durhaka. Kau akan menghancurkan keluarga Shao kita. Jangan hentikan aku akan membunuhnya sendiri. Tutup mulutmu. Ketua Aula. Ini semua salahku. Aku gagal memberikan semua informasimu kepada anak durhaka ini yang membuatnya menyinggungmu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apakah dia benar-benar ketua aula? Kepala keluarga Shao pasti salah mengira dia orang lain. Ayah mulai pikun. Jukyu, kau boleh memberitahu mereka kebenaran terakhir sekarang. Si Yoshan, aku siap mendengarkan suara patah hatimu. Bawahanmu dengan hormat menyambut kenaikan tahta Tuan Ola. Dengan hormat menyambut kenaikan tahta ketua aula. Dengan hormat menyambut kenaikan tahta Tuan Ola. Ini. Dia benar-benar. Benar-benar. Itu sudah sepantasnya. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Tidak mungkin ini, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua balai? Jiti kau benar-benar ketua Balai Naga. Ya, Lalu mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? bukankah sudah kukatakan padamu? Su Yushan, semua prasangkamu yang menghancurkanmu. Bahkan jika apa yang dia katakan, kebohongannya penuh celah, kau masih lebih memilih mempercayainya daripada mempercayai Xiao Feng. Kau pantas mendapatkannya. Sekarang aku akan bertanya padamu The film untuk was terakhir kalinya. translated and narrated by Aku bilang aku punya Media. 3 kakak perempuan, sangat cantik tak tertandingi, yang mendominasi satu wilayah dan sangat mencintaiku. Apakah kau mempercayainya? Aku mempercayainya. Aku bilang identitasku tak terukur. Apakah kau Shen Feng, mari kita mulai lagi. Su Yushan, aku sudah mencapai hasil yang kuinginkan. Mulai sekarang, kita sudah selesai satu sama lain, dan tidak memiliki ikatan lebih lanjut. Zhao Mingyang, sekarang, apakah kau masih berani mengatakan kau adalah orang kepercayaanku, dan ingin mengikutiku untuk menguasai dunia? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Yuan Tao, keluarga Yuanmu, apakah kau masih berpikir kau bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan? Zhu Weibing Feng Jiayan,
Apakah kau masih berpikir kau bisa lolos dari bencana dan menemukan jalan keluar? Sukui, Bawahan hadir. orang-orang yang terdaftar di atas harus diselesaikan satu persatu. Ya Tuan Ola. Sekarang aku punya pengumuman penting untuk dibuat. Bisakah kau memberiku tanganmu? Aku mengumumkan bahwa mulai saat ini, Nin Changge putri sulung keluarga Nin adalah tunangan Xian Feng. Bagus. Bagus. Aku keberatan dengan pernikahan ini. Shen Feng, kau tidak bisa meninggalkan Yuxian. Kau pernah bersumpah bahwa kau akan mencintainya seumur hidup. Kakak ipar, kami semua tahu kami salah. Tolong jangan tinggalkan kakakku. Kalau tidak kemuliaan dan kekayaan, keluarga Su kita akan hilang. Yuxian cepatlah dan mohon pada Shen Feng. Menantu yang begitu baik, di mana lagi kita bisa menemukannya? Kita tidak bisa kembali. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Yuxian, bagaimana kau bisa menyerah? Setidaknya, kau harus memeras biaya putus darinya. Xian Feng, kau memulai sesuatu lalu meninggalkannya. Kau melanggar janjimu. Meninggalkan kakakku. Kau tidak pantas menjadi seorang pria. Kecuali kau membayar biaya putus sebesar 100 miliar. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Sukui, Bawahan hadir. usir mereka. Shen Feng, Siapa yang berani? Pergi.